Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Salam semangat. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tentang pembelajaran micro teaching. Perkenalkan, nama saya Andi Ruan Benardi dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan micro teaching? Mikro itu adalah kecil, terbatas, atau sempit, sedangkan teaching itu adalah pembelajaran. Jadi micro teaching itu berarti adalah suatu pembelajaran yang skala aspeknya itu diperkecil atau disederhanakan. Istilah yang kedua yang sering kita dengar adalah peer teaching. Peer itu adalah kawan sebaya, teaching itu adalah pembelajaran. Peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dengan penyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Apa tujuan micro teaching? Micro teaching adalah salah satu mata kuliah yang wajib untuk mahasiswa calon sarjana pendidikan atau sarjana SPD. Tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Pembelajaran tentunya adalah pembelajaran yang mendidik. Tujuan khususnya, yang pertama adalah calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien. Jadi kalau kita lihat efektif, produktif, efisien ini sangat penting. Terus yang keempat adalah calon guru mampu bertindak secara profesional. Karakter pembelajaran micro teaching jumlah siswanya adalah 5-10 orang atau 10 siswa. Sedangkan waktunya itu adalah durasi antara 10-15 menit. Menampilkan jenis-jenis keterampilan. Yang keempat, materi topik tertentu. Yang kelima adalah observer atau pengamat. Observer bisa kalau peer teaching itu adalah teman sejawat, sedangkan yang keenam adalah supervisor, itu sebagai supervisi. Supervisi itu nanti tentunya adalah dosen atau guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Jenis keterampilan mengajar, yang pertama adalah keterampilan bertanya lanjut. Jadi keterampilan bertanya, kemampuan untuk menguji atau mengevaluasi, atau mungkin kemampuan untuk menanyakan sesuatu terhadap suatu materi. Yang kedua adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan ini adalah kemampuan untuk memberikan penegasan terhadap kondisi-kondisi ketika guru memberikan materi, yaitu penguatan-penguatan materi. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi itu menggunakan metode dan pembelajaran dan media yang berbeda-beda. Tidak monoton. Ketika monoton, tentunya siswa akan bosan dengan kegiatan yang dilakukan guru. Hanya mencatat saja, hanya ceramah saja. Maka perlu diajak untuk diskusi, perlu diajak observasi, perlu diajak pengamatan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan yaitu yang sangat basic, yaitu menjelaskan, mengexplain, mendeskripsikan suatu fenomena yang ada di sekitar kita, menjelaskan kaitannya dengan materi. Terus yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini sangat penting. Keterampilan membuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam, mengecek kesiapan siswa, menutup pembelajaran, jadi mengakhiri, menyimpulkan, dan lain-lain. Yang keenam adalah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Jadi keterampilan memimpin diskusi ini adalah ketika suatu kelas berjumlah 40 orang dibagi menjadi 5 kelompok, isinya 4 atau sampai 5 orang itu dipimpin. Terus yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas, tentunya memanajemen, mengelola kelas dengan baik, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu kompetensi. Yang kedelapan, keterampilan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Jadi keterampilan pembelajaran itu
Ada kelompok kecil yang terdiri dari kelompok yang sedikit dan kelompok yang kecil atau kaitannya dengan individu masing-masing. Tugas tanggung jawab ketika mengikuti micro teaching, jadi mahasiswa yang pertama mengikuti seluruh rangkaian micro teaching, yang kedua menyusun persiapan micro teaching meliputi kegiatan menyusun RPP berdasarkan silabus, terus yang kedua mencoba semua jenis keterampilan, 8 keterampilan itu dicoba semua dan diharap semua kompetensi itu tercapai. Yang keempat, menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Yang kedua, memberikan orientasi, tugas, dan bimbingan, serta yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, ketika guru melakukan micro teaching, yang pertama adalah cara berpakaian. Cara berpakaian menjadi salah satu hal yang paling penting bagi praktikan micro teaching, yaitu menggunakan sepatu berwarna hitam atau pantofel, berrok hitam atau celana hitam, dan atasan adalah biasanya putih. Tapi pakai batik juga tidak apa-apa. Terus yang kedua adalah cara bersikap. Cara bersikap ketika kita bersikap harus bersikap secara santun, harus bersikap yang baik, tidak melakukan gerakan-gerakan yang mendadak, itu menyebabkan seorang murid itu akan kaget atau bingung ya. Jadi kita harus pergerakannya harus dinamis, tetap, dan jangan di satu titik saja. Cara berbicara, yang selanjutnya cara berbicara kita jangan sampai aksen dalam menerangkan itu aksen ke daerahnya muncul. Jadi jangan sampai tahu seorang siswa itu bapak gurunya, ibu gurunya itu dari Banyumas, bapak ibu gurunya dari Bali, dari Madura. Jadi aksen kedaerahan harus memang benar-benar dihilangkan. Yang keempat adalah cara bertindak. Cara bertindak menindak ketika seorang murid itu mungkin sakit, apa yang harus dilakukan. Seorang murid itu ketika menjawab pertanyaan, ketika bertanya, ketika mungkin ada yang rame, ini apa yang harus dilakukan. Ini menjadi suatu hal yang penting. Yang selanjutnya yang kelima adalah keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini keterampilan yang sangat luar biasa, yaitu berbicara antara dua hal antara guru dan murid, berdiskusi, terus merumuskan suatu jawaban yang benar, terus sampai disimpulkan. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan komponen mengajar, terus yang terakhir adalah penguasaan kompetensi. Komponen mengajar dan kompetensi hampir mirip karena di situ terdapat materi-materi dalam penyampaian pokok materi pembelajaran micro teaching untuk mencapai kompetensi. Jadi penting bagi guru ketika diberikan waktu 15 menit, kompetensi apa yang harus dikuasai. Salah satu contohnya, kompetensi membaca komponen-komponen peta. Siswa dapat mengetahui lapisan-lapisan atmosfer, maka harus tahu itu. Oke, demikian salah satunya. Selanjutnya adalah kompetensi yang harus dikuasai guru. Kompetensi yang harus dikuasai guru yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi profesional, yang keempat adalah sosial. Kompetensi ada 4 itu tadi kita deskripsikan. Yang pertama profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam. Jadi seorang guru harus bisa menguasai materi dengan baik dan benar. Yang kedua adalah kompetensi pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan mengelola pembelajaran dikelola supaya waktunya itu pas, cukup, mengerjakan tugas, diskusi, sesuai dengan alokasi yang diberikan. Tidak kurang, tidak lebih. Karena kalau kurang waktu yang diberikan, RPP-nya, materinya belum disampaikan semua, menjadi permasalahan bagi guru tersebut ketika nanti akan evaluasi atau ulangan. Ketika ujian, ada materi yang belum disampaikan, itu menjadi satu kendala. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Yang keempat adalah kompetensi sosial dalam kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan melakukan pembelajaran, mengajar sebagai seni dan teknik, sebagai seni merupakan pembawaan yang dimiliki seorang. Yang keempat adalah sebagai teknik.
Yang kelima adalah teknik mengajar bisa diajarkan, dipelajari, dan dilatih, dan dipraktekkan. Peran guru dalam PBM microteaching, proses belajar mengajar, yaitu membuat siswa belajar. Jadi membuat siswa itu belajar, disiplin masuk tepat waktu, serius, sungguh-sungguh dalam menempuh ilmu. Yang kedua sebagai fasilitator. Jadi guru itu kalau bisa jangan memberikan ilmu semuanya, tetapi harus memancing siswa itu untuk tahu secara langsung dan bisa menganalisis, bisa mendeskripsikan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas, tadi sudah saya jelaskan, terus ada organisator, sama dengan pengelolaan, yang selanjutnya adalah motivator. Motivator tentunya memberikan motivasi, pentingnya materi yang dipelajari itu untuk apa, untuk masa depan mereka seperti apa, dan sangat bermanfaat sekali di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah klarifikator. Klarifikator adalah mengklarifikasi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dari siswa didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang terakhir adalah evaluator. Yang namanya evaluator yaitu mengevaluasi kegiatan belajar mengajar, apakah kompetensi itu sudah tercapai atau tidak, tentunya dengan ujian, atau mungkin bisa disebut dengan ulangan harian, terus nanti ada ujian mid semester, sampai ada ujian akhir semester. Jadi kita evaluasi. Ketika memang belum menyampai ke KKM, kriteria standar minimum, harus remedi, harus dilakukan tes ujian ulang, sampai kompetensi tersebut bisa tercapai. Komponen penilaian atau bobot dalam pembelajaran microteaching kali ini adalah sikap positif terhadap mata kuliah kehadiran 10%, rencana RPP 20%, proses pembelajaran microteaching 20%, dan hasil praktek dilaksanakan pembelajaran mikro 50%. Dan ini saya sajikan instrumen penilaian microteaching. Jadi instrumen ini adalah yang dilakukan selama kurang lebih sekitar 15 menit itu harus mencakup ke semuanya, ke 8 keterampilan tadi. Yang pertama adalah pra pembelajaran. Jadi guru harus mengecek kesiapan ruang, alat, dan media sebelum membuka. Yang kedua adalah memeriksa kesiapan siswa, itu kalau dilaksanakan berarti poinnya 9. Kalau tidak berarti dikasih nilai minimum. Terus yang kedua, membuka pelajaran, melakukan kegiatan apersepsi, jadi pendahuluan, materi kemarin sudah sampai mana, kegiatannya dilakukan apa saja. Terus penyampaian kompetensi. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi apa yang akan dituju? Oh, kompetensi sekarang untuk mengetahui kondisi litosfer, untuk mengetahui lapisan-lapisan litosfer, contohnya seperti itu. Terus yang kedua adalah penguasaan materi pembelajaran. Ini menunjukkan penguasaan materi pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Jadi manfaat dari materi itu apa? Dikaitkan dengan materi yang relevan. Yang selanjutnya adalah pendekatan strategi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan, pelaksanaan pembelajaran bersifat kontekstual, sampai pemanfaatan sumber belajar atau media. Jadi ketika kita mengajar harus menunjukkan keterampilan penggunaan sumber belajar atau media pembelajaran yang baik dan sesuai. Contohnya ketika kita mempelajari tentang peta. Jadi peta itu ketika disampaikan teori saja, siswa akan bingung, maka kita harus mungkin mempraktekkan bagaimana cara membuat peta atau membawa peta tersebut supaya siswa itu mengamati. Itu adalah salah satu ide yang bagus daripada kita hanya mengetahui peta. Peta adalah gambar permukaan bumi secara datar. Itu akan membuat orang itu menjadi bingung. Seorang siswa akan menjadi bingung. Maka perlunya media, perlunya mereka mempraktekkan, perlu mereka untuk mengkonfirmasi apakah sudah paham atau belum. Terus yang selanjutnya adalah yang poin D, pembelajaran yang memicu memelihara keterlibatan siswa, yaitu menumbuhkan partisipasi aktif siswa, interaksi guru, merespon positif. Terus yang selanjutnya menunjukkan hubungan antara pribadi yang kondusif. Terus yang poin E adalah penilaian proses hasil belajar, memantau kemajuan belajar, melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi dan tujuan. Yang F adalah penggunaan bahasa, seperti di 8 keterampilan tadi bahwa penggunaan bahasa harus lisan, jelas, dan lancar.
Ini PR bagi yang suaranya pelan, harapannya calon seorang guru suaranya harus bisa terdengar oleh 40 mahasiswa sampai ke belakang, oleh siswa yang ada di belakang. Jadi suaranya memang harus keras. Terus menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Untuk tulisan silahkan mulai berlatih menulis di papan tulis dengan tulisan yang rapi dan bisa dibaca dengan baik. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Poin yang terakhir, kemampuan yang terakhir adalah melakukan menutup atau melakukan refleksi, membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Itu adalah poin yang paling tinggi karena sampai kalau siswa tahu apa yang kita pelajari, itu berarti kompetensinya sudah tercapai. Terus yang kedua, yang terakhir adalah melaksanakan tindak lanjut, memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagian dari remedi atau pengayaan supaya mereka bisa memperdalam materi. Jadi ketika semuanya sudah terekap dengan baik, nilai maksimal adalah 86 ke atas, maka dinilai A. Jadi seorang guru minimal harusnya mempunyai nilai yang baik ya, atau B. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Selanjutnya nanti bisa diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.